Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Isya dan Tarawih rahimakumullah. Kalau kita berbicara penyakit hati, tentu saja kita akan tahu dan patut mendiagnosa bahwa penyakit hati itu penyakit yang paling berbahaya. Bahayanya dua. Yang pertama, bahaya bagi jasad kita, bagi fisik kita, jasmani kita, dan bahaya keduanya, bahaya untuk rohani kita. Jasmani kita itu sangat bergantung pada rohani. Kalau rohaninya rusak, maka jasmani pun terganggu, akan menjadi rusak. Dan rohani itu ditentukan oleh kolbu, sehatnya hati. Membacanya kolbu, bukan kalbu. Bahasa Indonesia suka disebut kalbu. Padahal kalau kalbu artinya anjing. Tapi kalau kolbu artinya hati. Manusia itu punya hati. Kalau menyebut hati nunjuknya ke dada. Di sini. Para ulama menyebut ternyata kolbu itu bukan di liver. Organ tubuhnya ada di jantung. Dan ternyata memang jantung itu satu karunia Allah yang luar biasa. Dia bukan hanya bisa terus bergerak memompa darah, tetapi di situ ada energi. Padahal nggak punya setrum, nggak ada kabelnya ya. Kemana kabelnya? Nggak ada colokan listriknya. Tapi dia memompa darah seperti mesin sirkulasi di akuarium. Sehingga darah di tubuh kita terus normal. Dan di situ ada yang disebut dengan God spot, titik Tuhan. Itulah yang disebut oleh para ulama tempat merasa, yaitu kolbu. Kolbu sendiri artinya bolak-balik. Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna fil jasad mudghah." Ingat, di dalam jasad, dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Idza soluhat soluhal jasadu kulluh. Kalau baik segumpal daging itu, maka baik seluruh tubuh. Wa idza fasada fasadal jasadu kulluh. Kalau rusak semuanya. Ala, ingatlah, wahia al-qalbu. Itu adalah qalbu atau hati. Jadi penting untuk kita jaga agar hati kita tetap sehat, tidak sakit. Karena bahayanya luar biasa. Qalbu itu tempat merasa. Kita emosi, menangis, marah, itu tergantung kolbunya. Kalau hatinya sehat, maka akan sehat. Senyumnya pun lepas. Kalau menangis, tangisannya pun tangisan yang lepas, yang tulus, bukan tangisan buaya. Kalaupun menyapa, kalaupun berbicaranya yang betul-betul tulus dari hati. Saat kolbu kotor, bahkan berpenyakit, maka itu berdampak pada fisiknya. Pikirannya ruwet, pikirannya banyak memikirkan hal-hal yang tidak perlu, sehingga
Dia pun akan sakit. Seseorang itu akan sakit ketika rasa perasaannya yang ada di kolbu itu tidak terkendali. Lalu apa indikatornya? Indikator sakitnya kolbu. Indikator penyakit hati itu mulai dari hasad. Hasidin idza hasad. Hasad itu satu rasa di dalam hati di mana kita tidak bisa berempati kepada orang lain. Tidak bisa merasakan kesenangan orang lain pada saat orang lain mendapatkan kenikmatan. Tidak bisa merasakan kebahagiaan orang lain pada saat kita melihat orang lain bahagia. Tetapi sebaliknya, itu indikatornya. Saat kita melihat orang lain senang, kita malah sakit. Melihat orang lain susah, kita malah senang. Itu indikator bahwa kita mengidap penyakit hati. Muncul naik ke atas, mulai ria, ingin dilihat orang. Kalau ibadah, ingin dilihat orang, ingin dinilai oleh makhluk, tidak ingin dinilai oleh Allah. Lupa kalau kita ibadah itu yang paling penting kita dinilai oleh Allah, bukan dinilai oleh makhluk, bukan dinilai oleh manusia. Kita membaca Al-Quran karena Allah, bukan karena speaker. Ada saatnya mati speaker. Jangan berhenti tadarus pada saat speaker mati. Berarti bukan karena Allah, tapi karena mic, karena speaker. Dan yang lainnya, motivasinya karena Allah. Bapak Ibu sholat tarawih bukan karena tetangga ikut sholat tarawih, tapi karena Allah. Ria mulai muncul dan setan senantiasa mengganggu manusia agar muncul di dalam hatinya saat berbuat baik ingin dipandang orang. Lalu ada sum'ah, ingin didengar, bukan hanya dilihat, ingin didengar. Bicara ingin didengar, ingin diperhatikan. Bukan hanya oleh orang lain, mungkin saja oleh pasangan suami istri, oleh anaknya, oleh tetangganya dan seterusnya. Oleh karena itu, bersihkan hati kita agar senantiasa sehat, tidak mengidap banyak penyakit. Itu dua bahaya, bahaya jasmani, bahaya rohani. Tapi yang paling parah, yang paling membahayakan, bahayanya dunia dan bahayanya akhirat. Itu yang saya sebut dua-dua. Dua bahaya jasmani dan rohani, dua lagi bahaya dunia dan akhirat. Karena kata Rasul, pada saat orang yang penyakit, hatinya berpenyakit, maka amal-amal kebaikannya itu akan dilalap seperti kayu bakar yang kering dimakan api. Hilang dengan percuma. Oleh karena itu, jangan sampai nanti kita malah defisit amal soleh. Amalnya banyak, amal kebaikannya banyak, tapi karena hatinya berpenyakit, maka di akhirat nanti tidak ada apa-apa, tidak dapat apa-apa. Oleh karena itu luruskan kembali niat kita untuk senantiasa beribadah karena Allah, saum kita karena Allah, tarawih kita karena Allah, salat isya kita karena Allah, salat rawatib kita karena Allah, tadarus Al-Quran dan seterusnya dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita bermujahadah, membersihkan, berjuang untuk senantiasa mensehatkan hati kita agar tidak terkena dengan berbagai penyakit hati yang berbahaya itu. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.